MrBeast beli TikTok, apakah ini benar-benar solusi atau cuma sensasi belaka? Apa artinya buat kita? Bukan cuma MrBeast ya yang tertarik sama TikTok, bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti bayangkan kalau TikTok, platform media sosial paling booming di dunia, tiba-tiba dibeli oleh MrBeast. Apa yang akan terjadi? TikTok jadi lebih bebaskah? Atau malah berubah jadi alat bisnis yang kehilangan jati dirinya? Saat ini, TikTok sedang terancam di Amerika akibat pemblokiran secara resmi yang dilakukan Amerika Serikat pada tanggal 19 Januari 2025 kemarin. Meskipun pertanggal 24 Januari 2025, TikTok kembali beroperasi di Amerika Serikat berkat intervensi Presiden Donald Trump yang memberikan perpanjangan waktu 90 hari bagi ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah Amerika Serikat. Dan selama periode ini, TikTok dapat terus beroperasi di Amerika Serikat. Namun, rumor tentang MrBeast tertarik membelinya tetap ramai dibicarakan. Tapi pertanyaannya, ini beneran solusi? Atau cuma sensasi besar-besaran? Mari kita bongkar semuanya. Pastikan kamu tidak skip video ini ya, karena di akhir video kamu akan tahu kenapa rumor ini lebih dari sekedar gosip biasa. Seperti yang kita tahu, TikTok sempat menghadapi pemblokiran di Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional. Pemerintah Amerika Serikat menuduh TikTok sebagai ancaman karena data penggunanya bisa diakses oleh pemerintah China. Tapi, apakah ini hanya soal data atau soal kekuasaan? Di sisi lain, MrBeast, salah satu kreator paling terkenal di dunia, dikabarkan tertarik untuk membeli TikTok bersama investor lainnya. Meskipun sebenarnya bukan hanya MrBeast sih yang tertarik untuk membeli TikTok, bahkan Elon Musk pun dikabarkan tertarik untuk membeli TikTok. I would be if he wanted to buy it, yeah. I'd like Larry to buy it too. I have the right to make a deal. And I've met with owners of TikTok. Anyway, kenapa MrBeast, seorang YouTuber, tiba-tiba ingin menyelamatkan TikTok? Aku pakai istilah menyelamatkan karena kalau tidak terjadi kesepakatan antara pihak TikTok dan pemerintah Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat ini menginginkan TikTok tidak hanya dikuasai pihak Cina, tetapi harus ada andil besar dari pihak Amerika sendiri untuk mengelola platform tersebut. Maka TikTok dikabarkan akan diblokir secara permanen di Amerika Serikat. About saying to somebody is buy it and give half to the United States of America, half, and we'll give you the permit. And they'll have a great partner, the United States. And they'll have something that's actually more valuable because they have the ultimate partner, and the United States will make it very worthwhile for them in terms of the permit. Nah, apakah misi penyelamatan ini benar-benar karena niat baik atau ini strategi untuk membesarkan namanya? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Sekarang mari kita berandai-andai dan mencoba husnuzon gitu ya, berbaik sangka. Kalau MrBeast berhasil membeli TikTok, mungkinkah ini bisa jadi solusi besar? Karena bayangkan, MrBeast ini kan seorang kreator ya. Ya awalnya seperti kita-kita inilah. Dan dia memimpin platform TikTok ini. Dia pasti tahu persis kan apa yang diinginkan oleh pengguna dan juga kreator. Mungkin TikTok akan punya fitur baru yang lebih mendukung kreator kecil, mungkin. Atau mungkin algoritmanya jadi lebih adil, mungkin. Tapi, mari kita sudahi husnuzon kita dan mulai berpikir logis. Apakah ini benar-benar solusi atau cuma sensasi belaka? MrBeast itu kan dikenal sebagai sosok yang suka membuat gebrakan besar ya. Bisa jadi pembelian TikTok hanya trik untuk memperkuat brandingnya sebagai pahlawan digital. Tapi setelah hype-nya selesai, apa yang akan terjadi dengan TikTok? Akankah dia benar-benar peduli pada masa depan platform ini? Ngomong-ngomong nih, sebagaimana yang sempat aku singgung tadi, bukan cuma MrBeast ya yang tertarik sama TikTok, bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan Oracle juga pernah dikabarkan ingin membelinya. Bayangkan kalau perusahaan teknologi sebesar itu mengambil alih. Mungkin TikTok tetap akan eksis ya, tapi apakah platform ini akan tetap fokus pada pengguna biasa seperti kita? Atau malah jadi tempat baru untuk bisnis besar bisa memonopoli?
Gimana menurut kalian? So, Mr. Beast beli TikTok solusi atau sensasi? Apa artinya buat kita, pengguna TikTok di Indonesia? Apakah ini akan membawa perubahan besar atau hanya isu di Amerika yang gak berdampak sama sekali ke kita? Gimana kalau menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tahu kalau aku bikin video-video baru yang menarik lainnya. Bye!